Ini bukan porno, begini ini terus dianggap porno, bukan. Kalau begini dicobloske wong ini senjata kok. Kuku Ponconoko harus ada penguatnya, kuat. Bukan menjelaskan soal kelamin atau linggayoni, bukan. Ini untuk menguatkan jempolnya ini, biar tidak putus, karena ini menjadi senjata andalannya. Bima penegak ing Pandowo, maka dia tidak pernah yang namanya tunduk kecuali dengan Tuhannya, karena dilambangkan sebagai sholat. Dia berdiri tegak senantiasa penuh dengan keadilan. Maka orang yang sholat harus adil, maka orang yang sholat harus wicaksana, maka orang yang sholat harus penuh dengan kasih sayang, maka orang yang sholat dia harus mentasarrufkan harta bendanya kepada sesamanya, sebagaimana Bimo Werkudara waktu mudanya bernama Jagal Abilowo atau Seno, yang kemudian di dalam konsep tasawufnya dia pernah bertemu dengan dirinya sendiri dalam bentuk kontemplatif, ketemu dengan Dewa Ruci, dirinya sendiri dalam bentuk kecil, dan dia melihat di dalam dadanya adalah samudra. Maka Islam mengajarkan bahwa jagat besar dan jagat kecil itu dengan cara yang sempurna, dengan carangan wayang, bahwa tubuh inilah jagat gede, bukan bumi. Karena ketika kita memejamkan mata, kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita ini ada Ka'bah, ada gereja, ada apa saja yang ada dunia. Bahkan kita dengan memejamkan mata, kita bisa mengerti Los Angeles, Amerika, New York, New Maryland, macam-macam. Karena sesungguhnya inilah jagat besar, bukan bumi yang jagat besar. Alam semesta ini jagat kecil, manusialah yang jagat besar. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa alam semesta tidak cukup ditempati kehadiranku, tetapi kolbun salim bisa, hati yang salim bisa. Dan maka di sini adalah bait Allah. Oh, ini ada beda pandangan aja. Orang Jawa mengatakan jagat besar yang begini, enggak, manusia itulah jagat besar. Karena Allah sendiri momot kok. Tubuh manusia ini tidak sempurna, tapi momot terhadap kehadiran Allah. Maka disebut khudur. Bahkan kalau ada orang sholat tidak khudur, tidak menghadirkan Allah, dan tidak merasa melihat Allah, atau sekurang-kurangnya merasa dilihat oleh Allah, maka sholatnya kurang sah. Meskipun syariatnya sudah sah. Karena syariat Islam itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi bagi orang-orang yang tasawuf, tidak hanya sekedar begitu sholat. Maka dijelendrehkan dengan sosok pewayangan yang namanya Bimo, senantiasa melakukan sholat. Tidak ada takutnya orang yang sholat. Bimo melakukan babat alas Wonomerto. Ketika kita sholat, maka apa saja yang ada di dalam alas Wonomerto itu dibabat habis. Artinya tidak ada rasa ketakutan karena sudah bersandar kepada Allah. Lalu tokoh ketiga di dalam konsep Yudhistira Moksa itu ada Pandawa itu yang bernama Harjuno. Dari bahasa Arab itu dulu dimaknai dari kata-kata janat tuka, surgamu. Seorang Harjuno itu memiliki wajah yang ganteng luar biasa. Istrinya banyak. Lalu ini ditafsirkan oleh Tengku Zulkarnain bahwa orang yang masuk surga istrinya banyak. Harjuno belum masuk surga loh. Harjuno yang gentur tapani, muridnya Pendeta Durna yang sangat sakti, memiliki ilmu panah terhebat di antara para kesatria Astina dan Pandawa. Bahkan Palgunadipa pun kalah, Dewasrani pun kalah dengan Harjuno. Tetapi di dalam kisah ini, Bimo yang sholat tidak masuk surga. Belum masuk surga. Karena apa? Masih suka menyakiti hati orang, masih suka nempeleng orang, masih suka membunuh orang. Maka disuruh kembali lagi untuk menebus karmanya, amal buruknya. Ya ini wayang bisa bolak-balik. Coba kalau manusia sudah mati, selesai.
Harjuna yang gentur tapane yang sangat luar biasa, sampai Adipati Karna yang bertapa tersamarkan karena getaran dan daya tariknya Harjuna, sehingga senjata yang harusnya diberikan kepada Adipati Karna, tertuanya dari Pandawa, meleset, salah alamat, karena memang wajahnya Adipati Karna dengan Harjuna mirip sekali, cuman Adipati Karna lebih menampilkan jantan. Udah puasa, belum moksa. Nakula Sadewa, orang yang digambarkan kaya raya, banyak amalnya, zakatnya dan sodakohnya, tidak masuk surga. Sadewa yang digambarkan sudah sebagai Pandawa kelima, sudah melaksanakan haji umroh tiap tahun, tidak masuk surga. Di sini Sunan Kalijaga mengemas dakwatul Islam dengan indah, bahwa haji, zakat, puasa dan sholat tidak menjamin seseorang masuk surga kecuali keyakinan akan syahadatain, dua kalimat syahadat, yang itu dilandaskan kepada keikhlasan, sehingga seseorang mengabdi taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah dengan keikhlasan dan DP penuh dengan kelembutan, bukan dengan kesombongan, senantiasa melakukan muhasabah, melakukan perhitungan diri. Bahkan ada digambarkan seorang sufi melihat bangkai anjing pun merasa bahwa bangkai anjing itu jauh lebih baik daripada dirinya. Ini ajaran Islam yang luhur. Jadi surga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ridhonya lah yang memberikan kita nanti di surga atau di neraka. Dan surga itu sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah jannah. Jannah itu adalah taman. Maka tafsirnya kan melihat, coba, ada tetumbuhan pohon yang pendek, buah-buahan di mana-mana, mengalir air sungai di bawahnya. Maka taman, bentuk kondisi taman yang sungguh-sungguh sangat elok. Nah, di dalam wayang diajarkan juga, diawali dengan gunungan, bahwa manusia dan kebiaran dunia itu nanti dimulai dengan munculnya gunungan. Dan nanti ketika Israel diminta untuk meniup trompet, muncul gunungan. Maka ketika awal akhir menjadi satu, maka selesailah dunia. Haramnya di mana? Jeleknya di mana? Wong hanya bentuk saja, logo saja kok ribut. Bahkan Allah sendiri maha dalang, dalangnya segala dalang di alam semesta. Pada saat Isra wal Mi'raj, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dikumpulkan di dalam satu tempat di Masjidil Aqsa yang dimensinya entah di mana. Lalu Rasulullah diberi tugas untuk melakukan sholat 2 rakaat, ngimami para nabi dan rasul, sehingga Rasulullah berjuluk Imamul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah yang mengajar, Allah yang mengajarkan gunungan awal dan akhir kok. Dan gunungan itu menunjukkan bahkan di dunia ini Allah menciptakan gunungan itu. Kok jawanisasi bagaimana? Mbok coba dibuka itu. Inna waliyullahu lati nazalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Mananya apa itu? Coba ngajinya mbok rodok cerdas gitu loh. Aku ciptakan bumi dengan gunung-gunung sebagai pakunya. Loh kok ini dipersonifikasi, dibikin ini jawanisasi. Berarti Gusti Allah wong Jawa gitu maksudnya gitu. Gendeng mangan sabun kamu ini. Rodok cerdas sedikit. Coba ngaji lagi lah. Datang ke sini tak ajari. Enggak bayar kok di sini nih, kamu enggak punya duit daripada bikin rusak, bikin hatinya orang banyak yang sakit. Tak sangoni udah. Gitu ya. Jadi wayang itu dari bayang, majas. Ini saya pernah jelaskan ini. Maka konsep orang Jawa
ini adalah gelas, ini adalah bayangannya. Maka orang Jawa bukan menyembah, tapi manembah. Manembah itu bayangan ini nempel kepada bendanya. Allah itu yang maujud, bayangannya ini manusia. Maka ketika kita lepas dari Allah, maka tidak ada bayangan, tidak ada kita. Angka di belakang 0 tidak ada artinya, tapi angka di belakang 1 baru berarti. Semakin tambah nolnya, tambah 9 jadi miliar. Ya kan? Jadi 12 jadi triliun barangkali. Tapi 0,0 sekian makin tambah angka satunya yang di belakang, nolnya yang di depan, makin tambah nolnya makin kecil, makin nisbi, makin tidak ada. Ini gerak digital, zikir digital ini maka disebut dengan gerak la ilaha illallah. Disebut tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Ini namanya gerak digital. Bukan kemudian tulisan la ilaha illallah kamu sablon, lalu kamu namai sendiri menjadi bendera tauhid. Nggak ada, tauhid itu di sini. Nggak ada pakai bendera-benderaan. Kalau ada bendera tauhid, kamu nanti kalau mati kasih kain kafan tulisan la ilaha illallah saja. Jadi biar tahu, atau kalau enggak lupa ya bikin KTP, KTP-nya dikasih agama Islam gitu, nanti masuk surga. Kan itu terlalu simplisit menafsirkan agama.